Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Semoga sehat selalu, semangat terus ya berkarya. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yaitu tentang beberapa contoh ya untuk peraga pembelajaran ya atau alat peraga pembelajaran terutama untuk mata pelajaran geografi. Nah, di sini yang saya sampaikan adalah alat peraga pembelajaran yang berupa kumpulan kartu. Nah, salah satunya adalah pada materi siklus batuan ya. Nah, di sini saya memilih untuk membuat kumpulan kartu sebagai alat peraga pembelajaran saya ya. Nanti dari uraian akan kita lihat bagaimana cara membuatnya ya. Jadi ini kumpulan kartu pada materi siklus batuan. Nah, langkah kerja pembuatannya yaitu yang pertama memilih 3 macam gambar siklus batuan yang berbeda. Bisa dari buku atau dari internet ya, atau kita gabungkan. Karena siklus batuan itu gambarnya beragam ya. Dan ini untuk lebih memahami maksud dari masing-masing ya. Jadi kita perlu untuk memilih gambar ini pada materi siklus batuan. Kemudian langkah berikutnya menuangkan dalam komputer atau laptop kita. Berikutnya mencetak masing-masing ya, sejumlah 2 lembar dari setiap jenis. Jadi 3 jenis, masing-masing 2, jadi nanti ada 6 lembar ya. Untuk menggunakan kertas yang warna berbeda untuk setiap jenis gambar yang berbeda ya. Jadi tadi 3 macam gambar, masing-masing diberi warna yang berbeda. Kemudian menggunting sesuai ukurannya. Dan tinggal melapisi guntingan atau potongan kartu tadi dengan plastik ya supaya tetap bersih dan tahan lama untuk kita gunakan beberapa kali proses ya. Nah, jadi misalnya jenis gambar pilihan kita adalah ini ya, yang siklusnya ke arah putarannya ke arah kanan searah jarum jam dan berbahasa Inggris ya. Nah, kemudian ini putaran siklusnya ke arah kiri ya. Nah, atau dengan yang ini dengan gambar ya. Nah, dari 3 macam ini kemudian kita cetak masing-masing 2 dengan warna yang berbeda. Nah, hasil cetakan atau print ya pada kertas berwarna seperti ini. Nah, misalnya yang simbol A itu yang kita print warna hijau, kemudian simbol B yang warna kuning, dan simbol C yang warna ungu, masing-masing 2. Nah, seperti ini, masing-masing 2, sehingga ada 6 kartu, sudah siap digunakan. Nah, bagaimana kreativitas kita untuk menggunakannya? Nah, ini dituntut dari pengalaman atau dari ya dikali dari kreativitas masing-masing, atau kita bisa mencontoh dari beberapa yang sudah ada ya. Nah, dari sini saya berusaha untuk mengkreasi strategi untuk menggunakannya. Nah, untuk pembuatan peraga misalnya kita membuat deskripsinya dari pembuatan alat peraga ini. Mengapa kita buat deskripsi? Supaya nanti memudahkan kita untuk menggunakannya, tahapan-tahapan langkahnya. Sebelum tahapan langkah menggunakan, tentu saja tahapan langkah membuat peraganya.
ya. Dan ini kita buat selain untuk petunjuk kita atau memudahkan kita dalam melangkah untuk melaksanakannya, juga penting sekali membuat deskripsi ini untuk kalau kita akan melakukan penilaian angka kredit atau paling tidak SKP ya, untuk kinerja kita, bukti kinerja kita. Dan ini nilainya lumayan ya, satu peraga sederhana itu nilainya 1 ya. Nah, ini contoh untuk deskripsi pembuatan alat peraganya. Nah, untuk pembuatan alat peraga tadi bisa dilihat di blog saya ya, jadi untukmuku berbagi blogspot.com. Nah, untuk strategi langkah menggunakannya juga ada di blog yang sama ya. Nah, misalnya ini ya. Jadi di blog ini sudah ada untuk alat peraga tadi ya, untuk rincinya. Jadi jenis medianya atau jenis alat peraganya, kemudian bagaimana kita menguraikan pembuatnya siapa, begitu ya, kemudian biaya pembuatannya, alat bahannya, kemudian sumbernya, langkah membuatnya juga saya uraikan di blog saya tadi ya. Kemudian penggunaannya, kapan kita menggunakan media atau alat peraga ini, kemudian tujuan pembuatan ini ya. Apa sih tujuan saya membuat media atau alat peraga ini? Yaitu siswa lebih mudah memahami materi dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa belajar dengan senang. Siswa lebih termotivasi dan tertarik untuk mempelajari materi. Kemudian yang keempat, membantu kita dalam membahas materi. Yang kelima, menambah nilai kinerja guru ya. Nah, jadi beberapa kelebihannya dari alat peraga ini adalah biayanya sangat murah dan mudah untuk membuatnya. Nah, kemudian nanti bagaimana langkah atau strategi mengaplikasikannya, ini ada bisa dilihat di blog yang sama ya. Jadi saya menggunakan strategi yang saya beri nama 261 atau TSU strategi. Demikian ya. Terima kasih. Silakan mencoba. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Jika memang bermanfaat, silakan di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.